potensi diri untuk meraih mimpi diri. Yang pertama teman-teman, yaitu sadar diri. Terlalu fokus dengan orang lain, terlalu fokus dengan perkembangan orang lain, terlalu fokus dengan kelebihan orang lain, terlalu fokus dengan apa yang menjadi pencapaian orang lain. Itulah yang membuat teman-teman nggak sadar terhadap diri kita, nggak sadar dengan potensi yang kita miliki. Yang kedua teman-teman, yaitu tentang bakat. Teman-teman selama ini pasti banyak menanyakan, bakatku tuh apa sih selama ini? Aku tuh punya kelebihan apa? Aku tuh punya potensi apa selama ini? Itu yang teman-teman selalu dipikirkan dan selalu pesimis. Aku tuh kadang bingung bakatku tuh apa gitu. Kadang ada orang yang aku tuh nggak punya bakat gitu. Tentang fokus kita yang salah. Kenapa kok salah? Iya, karena kita terlalu fokus dengan kelemahan yang kita miliki. Saatnya milenial berbicara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat milenial, ketemu lagi dengan kita Suara Milenial. Saatnya milenial berbicara. Gimana nih guys kabarnya? Semoga baik ya dan selalu tetap semangat pokoknya. Oke, hari ini Suara Milenial akan membahas tema yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu potensi diri untuk meraih mimpi. Ngomong-ngomong soal potensi ya teman-teman, potensi secara pengertian ialah suatu kemampuan yang telah dimiliki semua orang dan itu bisa untuk berkembang, masih bisa berkembang teman-teman. Cara harfiahnya kan seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi dengan hal itu kita akan membahas tuntas bagaimana cara mengetahui potensi yang teman-teman miliki. Karena masih banyak di luaran sana, masih banyak dari kita yang belum tahu potensi yang kita miliki itu apa, bakat yang kita miliki itu apa, kelebihan yang kita miliki itu apa. Kita masih bingung dan masih mencari apa sih yang bisa kita explore dari kemampuan yang kita miliki. Nah, karena ada beberapa aspek teman-teman dari permasalahan, dampak, akibat yang salah yang teman-teman terapkan selama ini. Dan kita Suara Milenial akan menumpas habis soal caranya bagaimana kita bisa mendapatkan suatu bakat atau potensi yang kita miliki dan bisa meraih impian yang teman-teman capai. Oke? Jangan lupa like, subscribe, and share video Suara Milenial karena akan ada video-video yang menarik, akan ada video-video yang edukatif bagi teman-teman semua. Oke, poin pertama teman-teman, aku akan membahas tentang permasalahan yang dialami anak muda di zaman sekarang soal potensi diri. Yang pertama teman-teman, yaitu sadar diri. Karena di zaman sekarang masih banyak dan masih di luar terlalu fokus dengan suatu hal yang nggak guna. Kok bisa nggak guna kak? Iya, karena teman-teman semua terlalu fokus dengan orang lain, terlalu fokus dengan perkembangan orang lain, terlalu fokus dengan kelebihan orang lain, terlalu fokus dengan apa yang menjadi pencapaian orang lain. Itulah yang membuat teman-teman nggak sadar terhadap diri kita, nggak sadar dengan potensi yang kita miliki, nggak sadar tentang kelemahan maupun kelebihan yang teman-teman miliki. Jadi itulah yang menyebabkan teman-teman nggak bisa mengeksplor kemampuan yang teman-teman miliki. Yang kedua teman-teman, yaitu tentang bakat. Teman-teman selama ini pasti banyak menanyakan, bakatku tuh apa sih selama ini? Aku tuh punya kelebihan apa? Aku tuh punya potensi apa selama ini? Itu yang teman-teman selalu dipikirkan dan selalu pesimis. Aku tuh kadang bingung bakatku tuh apa gitu. Kadang ada orang yang aku tuh nggak punya bakat gitu. Iya kan? Pasti pernah ngalamin, aku juga pernah ngalamin teman. Tapi gini teman, sadari dan renungi. Setiap orang yang lahir di dunia pasti punya bakat masing-masing, pasti punya kelebihan masing-masing. Sadari itu, karena bakat itu bukan dicari, tapi disadari. Setelah kita sadar bakat kita yang telah miliki ini telah diciptakan, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita pelajari, kita explore, kita gali semaksimal mungkin. Itu dua hal kesalahan yang sering kita alami. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang fokus kita yang salah. Kenapa kok salah? Iya, karena kita terlalu fokus dengan kelemahan yang kita miliki. So, kok bisa ya? Iya, karena gini teman-teman, kita harus sadar yang ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Cobalah kita harus berpikir rasional. Kita harus berpikir, kita tuh punya kelebihan ya. Jangan terlalu fokus dengan kelemahan yang kita miliki sekarang. Karena semua orang pasti punya kelemahan. Semua orang itu pasti punya kelebihan masing-masing. Tapi bedanya apa?
banyak orang yang terlalu fokus dengan kelemahan yang teman-teman miliki sekarang. Oke, jadi gitu teman-teman. Terus dampaknya apa sih Kak setelah kita mendapatkan permasalahan itu tadi? Banyak teman-teman. Saya contohkan 3 ya. Kita akan nggak pede sama diri kita. Yang kedua, kita merasa insecure. Kita merasa paling rendah serendah-rendahnya. Kita paling nggak guna seenggak guna-gunanya. Itu penyebab 3 masalah itu tadi. Kita merasa paling gimana ya? Paling lah pokoknya paling di bawah dari teman-teman yang kita lihat selama ini gitu. Yang 3, kita nggak bersyukur, kita nggak memberi reward tentang apa yang telah kita capai. Karena apa? Karena itu tadi, kita nggak bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan, kita nggak bersyukur dengan apa yang kita peroleh saat ini teman-teman. Nah itu tadi 3 hal yang bisa teman-teman akibatkan ketika teman-teman mendapat permasalahan itu tadi. Terus akibatnya kayak apa Kak? Teman-teman akan rendah diri, merasa nggak guna sama sekali. Jadi teman-teman akan stay di zona nyaman, stay di dalam zona yang emang ini ya udahlah aku ini aja gitu, pasrah gitu teman, pasrah dengan keadaan. Jadi sebenarnya teman-teman tuh punya potensi, tapi dengan keadaan ini teman-teman merasa paling nggak guna. Jadi potensi yang teman-teman miliki akan tidak tereksplor sama sekali. Jadi teman-teman akan stay di zona nyaman. Terus bagaimana sih Kak caranya agar kita keluar dari zona nyaman ini? Kita bisa mengetahui potensi yang kita miliki sekarang. Di Suara Milenial akan ada 2 tips saja, tapi semoga akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, yaitu secara internal dan cara eksternal. Yang pertama, cara internal. Cara internal itu berawal dari diri kita pribadi teman-teman. Apa aja sih Kak? Yang pertama teman, sadar diri. Kita harus sadar kita kelebihannya apa, kekurangannya apa, posisi kita apa sekarang, yang harus kita lakuin apa sekarang. Kita harus sadar. Kita jangan terlalu fokus dengan orang lain. Fokuslah terhadap diri kita pribadi. Ojo senengane madu wong, ojo senengane ngelek-ngelek wong, ngoco dhewe awakmu. Jadi kita sadar pada diri kita pribadi teman-teman. Yang kedua, coba teman-teman list apa yang teman-teman suka selama ini. Mungkin suka baca, suka menulis, suka healing mungkin, suka makan-makan mungkin. Coba teman-teman list semua kesukaan yang teman-teman sekarang geluti. Yang ketiga, yang teman-teman bisa apa? Mungkin bisa editing video, mungkin bisa editing gambar, mungkin bisa public speaking, bisa speak up dan lain sebagainya, bisa tahsin, bisa mengajar, terus bisa apa lagi? Masih banyak lagi teman-teman. Jadi explore aja. Dengan 3 hal itu tadi teman-teman, teman-teman bisa meraih potensi yang teman-teman miliki. Jadi ketika teman-teman sudah tahu kelemahan teman-teman, teman-teman bisa tahu kelebihan teman-teman, teman-teman bisa mengetahui kesukaan teman-teman, teman-teman bisa mengetahui apa yang teman-teman suka, yang teman-teman bisa, ya kan? Dengan 3 hal itu tadi, sebenarnya teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil benang-benang. Oh ternyata selama ini bakatku ini, oh ternyata selama ini potensiku ini. Contoh, aku suka makan, aku bisa konten, jadi buatlah konten soal makanan. Contohnya kayak gitu, aku bisa speak up, aku suka baca dan lain sebagainya. Cobalah, bisa jadi motivator dan lain sebagainya. Itulah hubungan dari sadar diri yang kamu suka, yang kamu bisa, akan jadi potensi yang sangat luar biasa, bahkan bisa menghasilkan cuan tentunya. Oke, yang kedua cara eksternal teman. Ini bisa dibilang personal branding teman-teman tuh dikenal sebagai apa gitu selama ini. Terus caranya gimana Kak untuk mengetahui personal branding kita? Karena personal branding ini tuh pengakuan dari orang luar teman. Kita nggak bisa mengklaim diri kita tuh memiliki potensi ini. Kita harus sadar. Kita harus tanya kepada orang lain. Caranya gimana? Ada beberapa cara ya teman. Yang pertama, coba teman-teman sering dipuji soal apa? Mungkin soal lu, wow, editanmu keren banget. Terus, wow, public speakingmu keren banget. Terus apa lagi? Soal kontenmu keren banget dan lain sebagainya. Apa menulismu keren banget. Itu sudah terlihat. Ternyata
passionmu atau personal brandingmu kamu dikenal sebagai ini. Terus kamu sering dipuji soal apa? Mungkin soal baca Al-Quranmu bagus, mungkin soal ketika kamu jadi MC, wow keren banget ya ternyata kamu. Terus ketika kamu buat video, wow sinematik banget, keren banget gitu. Nah itu sudah muncul, kamu sudah tahu personal brandingmu itu apa. Terus ketika orang lain nggak pernah memuji, nggak pernah ngomen, nggak pernah minta tolong, terus bagaimana kan? Tenang aja, kita butuh sesuatu yang lebih. Jadi kita tanya ke teman-teman yang mungkin dekat dari kita, bro, kekuranganku apa sih selama ini? Bro, kelebihanku apa sih selama ini? Jadi ini buat bahan untuk teman-teman agar bisa introspeksi diri dan menggali potensi yang teman-teman miliki sekarang. Jadi gitu teman. Jadi ada dua hal itu tadi, secara internal dan eksternal. Saran aku bagi teman-teman, teruslah belajar karena dunia ini luas, dunia ini sangat luar biasa, banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita kuasai karena nggak satu hal aja. Mungkin kita suka baca doang, tapi di luar sana masih kita bisa editing video, bisa coding dan lain-lain sebagainya. Coba kuasai itu semua. Semakin kita menguasai, semakin potensi kita sukses sangat luar biasa. Yang kedua, saran saya, teruslah mencari pengalaman selebar-lebarnya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih banyak waktu, mumpung kita masih banyak tenaga, mumpung kita pikirannya masih fresh gitu. Pemuda itu pikirannya out of the box, jadi keluar dari zona. Wah keren lah pokoknya. Terlalu wow banget lah gitu. Kalau kita memanfaatkan potensi ini sangat luar biasa anak muda. Mungkin di waktu yang pas, di momen yang pas, kita akan melejit, kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Saran yang terakhir bagi teman-teman semua, selalu konsisten dan yakin terhadap diri teman-teman. Yakin saja, aku pasti sukses, aku pasti bisa, aku pasti bisa meraih impian yang aku cita-citakan. Sekian dari Suara Milenial, semoga bermanfaat dua tips tadi dan berbagai saran dan mungkin dampak-dampaknya tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau tutur kata saya selama ini salah, kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.